Hai ChatGPT, apa pengertian bisnis yang sesungguhnya? Hai, pengertian bisnis yang sesungguhnya bisa dijelaskan dari beberapa sudut pandang, tapi secara umum, pengertian bisnis adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan keuntungan atau profit melalui penciptaan, produksi, dan juga penjualan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, inti dari bisnis bukan sekedar jual beli, tapi sebuah proses untuk menciptakan value atau value creation, di mana seseorang akan menawarkan solusi terhadap masalah atau kebutuhan orang lain, lalu mendapatkan imbalan ekonomi. Oke, jadi untuk membangun bisnis yang sustainable, yang bertahan dan sukses, berarti kita harus membangun bisnis atau menciptakan sebuah produk atau jasa untuk menyelesaikan masalah orang atau memenuhi kebutuhan manusia. Bisnis bisa diciptakan dari menyelesaikan masalah orang atau memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Secara lebih dalam, bisnis yang sesungguhnya berarti yang pertama, memberikan manfaat nyata kepada pelanggan, bukan sekedar mencari untung. Yang kedua, berkelanjutan. Artinya, kegiatan tersebut bisa terus berjalan dalam waktu yang panjang karena dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, etis dan bertanggung jawab, yaitu tidak merugikan pihak lain, lingkungan, atau masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan nilai tambah, baik itu untuk pemilik, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat luas. Contoh sederhana, seorang petani menanam sayur, lalu menjualnya di pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan orang lain sambil mendapatkan keuntungan. Contoh lainnya, sebuah startup membuat aplikasi transportasi untuk memudahkan mobilitas masyarakat sambil menghasilkan pendapatan. Contoh yang pertama adalah seorang petani menanam sayur lalu menjualnya di pasar. Bisnis ini bisa diciptakan karena menyelesaikan masalah orang dan juga memenuhi kebutuhan orang. Orang akan punya masalah jika mereka tidak makan. Orang juga butuh sayur untuk menjadi sumber pangan. Jadi, bisnis petani, contohnya, dia bisa jalan karena menyelesaikan masalah dan juga memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi, inti besar yang saya pelajari dari sesi ini, untuk membangun bisnis yang berhasil, yang sukses, kita harus memastikan bahwa bisnis kita bisa menyelesaikan masalah orang lain atau memenuhi kebutuhan mereka. Kalau orang punya masalah, kita bisa membangun bisnis untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau orang butuh sesuatu, kita juga bisa bangun bisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bisnis didasari oleh masalah orang lain dan juga kebutuhan orang lain. Kalau bisnis kita nggak ada masalahnya, bisnis kita nggak mencoba untuk menyelesaikan masalah orang lain, maka bisnis kita tidak akan jalan. Dan juga kebutuhan, kalau bisnis kita tidak memenuhi kebutuhan orang lain, ya orang lain nggak akan beli. Kenapa? Karena orang nggak butuh. Jadi pastikan bisnis kita untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan orang lain. Good. Apakah semua bisnis berdasarkan pada problem solving? Pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya adalah iya. Pada dasarnya, semua bisnis yang sehat dan berkelanjutan berakar pada problem solving. Tapi tidak semua orang yang memulai bisnis sadar bahwa yang mereka lakukan sebenarnya juga menyelesaikan masalah. Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, inti dari bisnis adalah menyelesaikan masalah. Inti dari bisnis adalah menyelesaikan masalah orang lain. Setiap bisnis muncul karena ada problem atau masalah atau juga kebutuhan atau need di masyarakat yang perlu solusi.
Contohnya, orang lapar, maka ada restoran untuk menyediakan makanan. Orang butuh transportasi yang cepat, maka muncul solusi sebuah aplikasi ojek online agar orang lain bisa bertransportasi atau berpindah dengan cepat. Contoh lainnya, orang kesulitan mengatur keuangan, maka hadir sebuah solusi, yaitu aplikasi keuangan digital, agar orang lain bisa menyelesaikan masalahnya, yaitu kesulitan mengatur keuangan. Tanpa masalah atau kebutuhan, tidak akan ada permintaan atau demand. Dan tanpa permintaan, bisnis juga tidak akan bertahan. Oke? Jadi, pastikan bisnis kita menyelesaikan masalah dan juga memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau orang lain mengeluh mengenai masalah tersebut dan jumlahnya banyak, bisa dipastikan kita bisa melayani banyak orang dan bisnis kita bisa bertahan. Sama juga dengan kebutuhan. Kalau orang lain butuh dalam jumlah yang banyak, orang banyak butuh hal tersebut, maka kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang butuh, kita bisa melayani lebih banyak orang. Dan dengan melayani banyak orang, tentunya bisnis kita akan bertahan lebih lama. Dan level tinggi problem solving adalah value creation. Semakin besar masalah yang diselesaikan, semakin besar pula nilai yang diciptakan. Semakin besar masalah yang diselesaikan, semakin besar pula nilai yang diciptakan. Oke. Jadi, kalau masalahnya kecil, masalahnya sedikit, maka value-nya juga sedikit. Tapi kalau masalah yang kita selesaikan besar, maka value yang kita berikan juga besar. Dan dengan value yang besar, tentunya nilai bisnis kita juga makin besar. Misalnya, startup kesehatan yang membantu orang mendapatkan pengobatan cepat dan murah, menyelesaikan masalah besar, dan potensi bisnis juga besar. Kita menyelesaikan masalah yang besar, sehingga kita bisa memberikan value yang besar. Dan dengan value yang besar, potensi bisnis kita juga besar. Kesimpulannya, semua bisnis sejati berakar pada problem solving. Tapi tidak semua orang yang berbisnis menyadari bahwa yang mereka lakukan itu juga problem solving. Semakin besar nilai dari solusi yang ditawarkan, semakin kuat dan berkelanjutan bisnis tersebut. Oke. Jadi, malam ini saya belajar mengenai bisnis yang berkelanjutan. Bisnis yang sukses untuk jangka waktu yang lama. Dan saya belajar inti dari bisnis adalah membantu orang lain. Membantu untuk menyelesaikan masalah mereka atau membantu memenuhi kebutuhan mereka. Kalau bisnis kita tidak membantu orang lain, tentunya tidak ada value yang kita berikan. Dan tanpa value, bisnis kita juga tidak berarti apa-apa. Jadi, pastikan bahwa bisnis kita memberikan value kepada orang lain. Dan sebagai gantinya, uang atau keuntungan akan datang kepada kita. Dan semakin besar value yang kita berikan, semakin besar pula imbalan yang kita dapatkan. Dan value datang dari menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau orang lain punya masalah dan kita bantu menyelesaikannya, maka kita menciptakan sebuah value. Atau ada orang lain yang membutuhkan sesuatu dan kita memenuhi kebutuhan itu, maka kita juga menciptakan value. Bisnis adalah tentang menciptakan value. Dan value diciptakan dari menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan. Pastikan bisnis Anda melakukan salah satu dari keduanya, menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan untuk bisa membangun bisnis yang sukses besar, berkelanjutan, dan juga bertahan lama. So, thank you for watching, and as always, I wish you all the best. See you on the next video.